Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kemarahan Jenderal Sudirman kepada Soekarno. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah ikon perjuangan bangsa pada masa revolusi. Sebagai jenderal, dalam foto-fotonya ia lebih sering tampil dengan baju khas seorang Sudirman, bukan dalam seragam militer. Dalam sejarah Indonesia, Sudirman layak untuk selalu diingat atas peran besarnya dalam mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Ia juga merupakan Panglima Besar TNI pertama yang dipilih secara demokratis melalui voting. Soekarno dan Sudirman adalah sahabat yang sangat dekat. Kedekatan mereka dapat dilihat dari panggilan yang disematkan. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena umur Sudirman yang lebih tua 15 tahun daripada Soekarno. Sedangkan Sudirman memanggil Soekarno dengan sebutan Kanda. Panggilan ini juga dapat dilihat dari surat Soekarno yang ditulis sebulan sebelum Sudirman wafat. Anda doakan kepada Tuhan, moga-moga Dinda segera sembuh, tulis Soekarno. Sejak lahir, Jenderal Sudirman tidak hidup dengan orang tuanya, melainkan dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang saat itu menjabat sebagai camat. Karena itu, di kemudian hari, Sudirman mendapatkan gelar Raden karena dianggap sebagai anak sendiri oleh Cokro Sunaryo. Bahkan hingga usianya menginjak 18 tahun, Sudirman tidak pernah tahu siapa orang tua aslinya. Meskipun bersahabat, Sudirman dan Soekarno sempat bertengkar. Pertengkaran ini terjadi ketika Belanda menurunkan ribuan pasukan marinir dan pasukan infanterinya ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948. Pertengkaran terjadi akibat perbedaan pandangan antara keduanya. Sudirman menginginkan perang total dengan Belanda, sedangkan Soekarno memilih untuk tetap agar disorot oleh dunia internasional. Pertimbangan Soekarno adalah apabila ikut perang dengan cara gerilya, pasti akhirnya juga akan tertangkap. Suatu perbuatan yang sia-sia, pikir Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan anak buah kesayangan Sudirman, Letkol Soeharto, untuk menjemput Sudirman di tengah hutan. Sesudah perintah ini, Soekarno kemudian memerintah Frans Mendur, ahli potret dari IPPHOS dan juru foto kesayangan Soekarno, untuk memotret momen pertemuan antara Soekarno dan Sudirman. Tak lama setelah itu, Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno. Tetapi Sudirman hanya diam kaku di pojokan. Ia masih marah dengan Soekarno. Mengatasi situasi yang kaku ini, Soekarno kemudian menghampiri Sudirman dan memeluknya. Kejadian yang begitu cepat ini membuat Frans Mendur tidak mendapatkan gambar yang bagus. "Ya udah, diulangi lagi adegan ciumannya," kata Soekarno. Soekarno lalu menyuruh Sudirman untuk mendekat. "Ayo, supaya lebih dramatik," kata Soekarno. Sudirman hanya menurut, dan jadilah foto pelukan tersebut menjadi foto paling terkenal sebagai foto penutup perang revolusi tahun 1945 sampai 1949. Namun, Panglima Jenderal Besar Sudirman pernah menghadapi tudingan yang berat, yaitu merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sudirman bahkan dijemput paksa dengan ancaman ditahan di tempat kalau menolak oleh Datasemen Khusus Brigade 29, pimpinan Kolonel Dahlan. Dengan surat penjemputan yang ditekan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Peristiwa itu terjadi pada 3 Juli tahun 1946 di Loji Gandrung, rumah Sudirman di Solo, Jawa Tengah. Menteri Amir meminta Sudirman segera menghadap Presiden Soekarno
yang ada di Istana Yogyakarta sore itu juga. Terkait dengan tudingan ada kudeta di Istana Kepresidenan Jogja hari itu, yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur 1 tahun. Istana Jogja pagi itu, menurut ajudan Presiden Soekarno, Manggil Martowijojo dalam bukunya yang berjudul Kesaksian Bung Karno tahun 1945 sampai 1947. Sudah beredar desas-desus pasukan tentara mau menyerbu istana untuk kudeta. Lalu tiba-tiba datang satu truk berisi belasan tokoh itu, tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng, seperti Khairul Saleh, Muwardi, Abi Kusno, M. Yamin, Soekarno, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Persatuan Perjuangan adalah organisasi pimpinan Tan Malaka dan dikenal segaris dengan Sudirman. Juga Mayor Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi Yogyakarta. Sudarsono juga terlihat memimpin rombongan dan masuk istana dengan mobil lain. Menurut Manggil, rombongan Sudarsono dilucuti dan dibawa ke pavilion istana. Hanya Sudarsono yang diizinkan bertemu dengan Presiden Soekarno. Setelah Presiden rapat dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, Sudarsono menyerahkan maklumat ke Soekarno dan mengklaim itu atas persetujuan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kepada Soekarno, Hatta, seperti dituturkan dalam biografinya, menyebutkan Sudirman tidak terlibat. Sebelumnya di ruangan sebelah, Hatta berbicara dengan Jenderal Urip Sumoharjo yang mengatakan mustahil Sudirman menulis surat ancaman semacam itu. Hatta juga menemui Sukiman, salah satu dari sejumlah anggota staf penasihat Sudirman, yang mengaku tidak tahu soal maklumat yang dibawa oleh Sudarsono. Hatta lalu berbicara dengan Soekarno. Sudarsono akhirnya ditahan. Perseteruan muncul kembali karena Sudirman dianggap tidak layak memimpin tentara. Kubu Syahrir dan Amir menganggap tentara Indonesia harus baru, bebas dari fasisme dan militerisme, bukan didikan atau buatan Jepang. Sikap Syahrir dan Amir dianggap tidak realistis karena saat itu tentara yang siap justru dari hasil didikan Jepang, yang jumlahnya sekitar 2 juta orang di Jawa dan di Bali. Sikap lunak Soeharto-Hatta yang mengedepankan diplomasi dengan Belanda seperti yang dirintis Syahrir dan Amir tidak disetujui oleh kalangan tentara, terutama Sudirman. Kubu Sudirman menginginkan kemerdekaan adalah 100% dan tentara tidak kenal menyerah.